Teori terbentuknya alam semesta. Sejak lama manusia berusaha memahami alam semesta. Alam semesta merupakan ruang yang maha luas tempat benda-benda langit berada termasuk bumi tempat hidup manusia. Di alam semesta inilah miliaran bintang berada, planet-planet, satelit, dan komet melakukan gerak rutinnya, serta meteor-meteor melintas setiap saat. Selain itu, terdapat pula benda-benda angkas, seperti debu, kabut, dan gas. Pada zaman kejayaan Yunani, orang percaya bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta, geosentrisme. Namun, berkat pengamatan pemikiran yang lebih tajam, pandangan itu berubah sejak abad pertengahan yang dipelopori oleh Kopernikus menjadi heliosentrik, yaitu matahari menjadi pusat beredarnya bumi bersama planet-planet lain. Pada modul, dan juga telah disebutkan bahwa pada saat itulah awal dari abad perkembangan ilmu pengetahuan alam. Pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos ialah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, dan amuba. Makrokosmos ialah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, ataupun galaksi. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi dan penghuni alam semesta, selalu tergoda oleh rasa ingin tahu untuk mencari penjelasan tentang makna dari hal-hal yang diamati. Dengan diperolehnya berbagai pesan dari fenomena alam dan beraneka ragam cahaya dari benda-benda langit yang sampai di bumi, timbullah beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta. Walaupun telah banyak penelitian tentang terbentuknya alam semesta, namun tetap masih dalam tingkat teori. Teori-teori tersebut ialah sebagai berikut. 1. Teori keadaan tetap, steady state theory. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Hermann Bondi, dan Thomas Gold, 1948. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa keberadaan alam semesta, dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut dikatakan bahwa alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu, di masa yang telah lalu sampai sekarang. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain. Teori ini ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi lama. Dengan perkataan lain, teori ini menyatakan bahwa setiap galaksi yang terbentuk, tumbuh, menjadi tua, dan akhirnya mati. Jadi, teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya, tanpa awal dan tanpa akhir. 2. Teori ekspansi dan kontraksi. Dengan diketahuinya kecepatan radial galaksi-galaksi dengan bumi dari hasil pemotretan satelit dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak galaksi terhadap bumi maka semakin cepat galaksi tersebut menjauhi bumi. Hal ini sesuai dengan garis spektra yang menuju ke panjang gelombang yang lebih besar, yaitu ke arah merah. Kondisi ini sering dikenal dengan pergeseran merah. Hasil penemuan itulah yang menguatkan teori bahwa alam es selalu berekspansi, mengembangkan diri, dan berkontraksi. Menit semest siklus tersebut diduga berlangsung dalam waktu 30.000 juta tahun. Dalam masa ekspansi, akan terbentuk banyak galaksi dan bintang ekspansi tersebut didukung oleh adanya tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen dan akhirnya akan membentuk berbagai unsur lain yang lebih kompleks. Pada masa kontraksi, galaksi dan bintang yang terbentuk mereda dan berbagai unsur yang terbentuk menyusut dengan mengeluarkan T berupa panas yang sangat tinggi. Dengan demikian, harus ada ledakan adentuman yang memulai adanya pengembangan. Tenang. 3. Teori ledakan besar, Big Bang Theory. Teori ledakan besar bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar dan mempunyai berat jenis yang juga sangat besar. Kemudian massa tersebut meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Teori ini dikembangkan berdasarkan pemikiran yang menggunakan hukum fisika dan teori pemuaian Edwin Hubble. Hubble, 1940, dengan teropong luar angkasanya, mematahkan teori sebelumnya. Alam bersifat dinamis berasal dari titik singularitas, yang pecah dengan dentuman besar. Massa itu kemudian berserak mengembang dengan sangat cepatnya menjauhi pusat ledakan. Setelah berjuta-juta tahun, massa yang berserak itu membentuk kelompok galaksi yang ada sekarang. Mereka terus bergerak menjauhi titik pusatnya. Teori tersebut didukung oleh kenyataan dari pengamatan bahwa galaksi tersebut itu memang bergerak menjauhi titik pusat yang sama.
Teori Big Bang lahir dari pengembangan teori pemuaian yang dikemukakan oleh Hubble, 1940. Hasil pemikiran ahli astrofisika USA kelahiran Rusia George Gamow dan rekannya Ralph Alper, House Bethe, dan Robert Herman di akhir tahun 1940. Gamow mengemukakan gagasan bahwa seluruh bahan dan tenaga dalam alam semesta pernah terpadu dalam satu bola raksasa yang terdiri dari neutron dan tenaga pancaran yang disebut ILM, baca ILM. Menurut Trianto, 2007, teori tersebut di atas memiliki dua masa penting selama sejarah pembentukan alam semesta, yaitu A. Era radiasi, dari saat alam semesta baru lahir sampai sejuta tahun. Kemudian, B. Pendinginan, dari alam semesta berumur sejuta tahun dan terus berlanjut selama alam semesta bergerak memuai yang diikuti dengan era alam senyap gema, sisa dentuman besar. Sisa gema itu akan tertangkap dalam bentuk radiasi bersuhu 5K kurang dari 0 derajat Celcius, 273 Kelvin. Teori keadaan tetap dan teori dentuman besar didukung oleh pakar astronomi Amo Penzias dan Robert Wilson yang menemukan radiasi gelombang mikro. Ternyata penemuan tersebut berdasarkan teori kenisbian. Menurut teori ini ada beberapa masa penting selama terjadinya alam Einstein semesta, yakni berikut ini. A. Masa batas dinding Planck, yaitu masa pada saat alam semesta berumur 1043 detik berdasarkan hasil perhitungan Planck. B. Masa GP, yaitu masa pada saat alam semesta berumur 10-23 detik dengan jari-jari alam semesta 10-13 cm dengan kerapatannya 1055 kali kerapatan air. Masa quark, yaitu masa pada saat alam semesta berumur 10 detik. Pada masa ini partikel-partikel saling bertumpang tindih dan tidak berstruktur serta diikuti dengan terbentuknya hadron yang mempunyai kerapatan 10 ton tiap sentimeter kubik. D. Masa pembentukan lepton, yaitu masa pada saat alam semesta berumur setelah 104 detik. E. Masa radiasi, yaitu masa alam semesta berumur 1 detik sampai 1 juta tahun. Kemudian pada saat terbentuknya fusi hidrogen menjadi helium, mempunyai suhu 109 derajat Kelvin. Pada saat usia alam semesta berumur 105-106 tahun mempunyai suhu 30.000 derajat Kelvin. F. Masa pembentukan galaksi, yaitu pada masa usia alam semesta 108-109 tahun. Pada saat usia ini, galaksi masih berupa kabut pilin yang berputar membentuk piringan raksasa. Dan masa pembentukan tata surya, yaitu pada usia alam semesta 4,5 x 10 tahun. B. Teori terbentuknya galaksi dan tata surya. Galaksi adalah calon bintang atau sekelompok bintang, klaster 1. Galaksi atau supercluster, yang jumlahnya miliaran dan terdapat di alam semesta. Pengamatan selanjutnya mengungkapkan bahwa matahari kita sebenarnya merupakan salah satu dari beribu-ribu matahari yang lain, yaitu bintang-bintang yang beredar mengikuti pusat bintang-bintang itu. Dapat berupa suatu pijaran yang sangat besar, dikelilingi oleh kelompok-kelompok bintang yang sangat dekat satu dengan lainnya, klaster, dan juga dikelilingi oleh gumpalan-gumpalan kabut gas pijar yang lebih kecil dari pusatnya, nebulae, serta ribuan bintang yang bertebaran. Galaksi itu ternyata tidak hanya satu tetapi beribu-ribu jumlahnya. Galaksi-galaksi yang pertama diperkirakan muncul kurang dari 1 miliar tahun setelah terjadinya Big Bang. Galaksi terbentuk dari hasil tumbukan dan penggabungan antara awan-awan gas yang banyak terdapat di ruang angkasa. Galaksi, tempat matahari kita berinduk, diberi nama Milky Way atau Bima Sakti. Apakah semua galaksi itu berpusat dari suatu induk galaksi? Ada satu hipotesis tentang terbentuknya galaksi, yaitu hipotesis Fowler, 1957. Menurut Fowler, 12.000 juta tahun yang lalu, galaksi kita tidak seperti sekarang ini. Masih berupa kabut gas hidrogen sangat besar yang berada di ruang angkasa. Ia bergerak perlahan mengadakan rotasi sehingga keseluruhannya berbentuk bulat. Oleh karena gaya beratnya, maka ia mengadakan kontraksi. Pada saat berkontraksi, massa bagian luar banyak yang tertinggal. Bagian yang berkisar, berputar, lambat dan mempunyai berat jenis yang besar akan membentuk bintang-bintang. Gumpalan kabut yang telah menjadi bintang itu pun secara perlahan mengadakan kontraksi. Energi potensial yang mereka keluarkan dalam bentuk sinar dan panas radiasi. Bintang-bintang itu pun semakin turun temperaturnya. Setelah berpuluh ribu juta tahun, ia mempunyai bentuk yang boleh dikatakan tetap seperti halnya matahari kita.
Hipotesis itu diyakinkan oleh suatu observasi yang ditujukan kepada pusat galaksi yang selalu melahirkan bintang baru, baik secara perlahan-lahan maupun secara eksplosif. Menurut Trianto, 2007, ada beberapa hipotesis yang dasar pemikirannya adalah sebagai berikut. Semua galaksi umurnya hampir sama, sehingga diperkirakan pengembangan dan pembentukannya berasal dari materi yang dihasilkan dari peristiwa dentuman besar. B. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa galaksi-galaksi yang terbentuk, mengarahkan kita pada asumsi telah terjadi kondisi atau sifat inhomogenitas di dalam ledakan itu, atau setidaknya sifat itu berkembang dengan segera setelah dentuman besar. Galaksi adalah gabungan dari konstelasi-konstelasi bintang. Konstelasi adalah kumpulan dari sejumlah tata surya, contohnya tata surya kita yang berada dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi tersebut ada yang besar dan kecil yang mengandung planet dan jumlahnya akan meningkat terus seiring dengan perkembangan daya lihat manusia. Ciri-ciri galaksi antara lain adalah sebagai berikut. A. Ciri-ciri galaksi. 1. Galaksi mempunyai cahaya sendiri, bukan cahaya pantulan. 2. Jarak antara galaksi Bima Sakti dengan galaksi lain adalah jutaan tahun. 3. Galaksi mempunyai bentuk tertentu. Cahaya. B. Bentuk galaksi. Berdasarkan hasil pengamatan selanjutnya, ternyata di alam semesta terdapat beribu-ribu galaksi dengan berbagai bentuk dan ukuran. Edwin Hubble membedakan galaksi menjadi 3 bentuk, yaitu galaksi spiral, galaksi elips, dan galaksi tak beraturan. Berdasarkan umurnya dari yang tertua, diduga berturut-turut ialah galaksi elips, galaksi spiral, dan galaksi tidak beraturan. 1. Galaksi berbentuk elips. Galaksi elips merupakan galaksi yang sudah tua, tidak membentuk bintang-bintang baru lagi. Galaksi elips amat besar dan tersusun oleh bintang-bintang yang telah tua. Hampir 17% dari galaksi yang ada berbentuk elips. Gambar 3.1. Galaksi tersebut terlihat lebih terang seperti bola lonjong yang besar dan bersinar. Apabila dibandingkan dengan galaksi spiral, maka galaksi elips merupakan bentuk yang sederhana karena hanya terdiri atas pusat roda dan selubung bulat yang dan kerapatan bintang-bintang pada pusatnya bergantung pada P. Massa. 2. Galaksi berbentuk spiral. Galaksi ini berbentuk amat besar dengan inti di tengahnya, nukleus. Mempunyai lengan spiral dan cakram, disk, atau seperti pusaran api raksasa yang berstruktur paling teratur. Apabila dilihat dari samping, galaksi ini tampak seperti elips berlengan dan dikelilingi atmosfer bercahaya, serta terdapat lingkaran-lingkaran dari kumpulan beribu-ribu bintang yang disebut globular cluster yang bertebaran di pinggir galaksi berbaur dengan korona. Bintang-bintang yang sedang terbentuk seperti matahari berada pada lengan galaksi. Jumlah galaksi ini kurang lebih 80% dari galaksi yang ada. Salah satu contoh galaksi spiral adalah, pada umumnya galaksi spiral memiliki 3 bagian yang dapat dibedakan, yaitu pusat roda, selubung bulat yang membungkus pusat terdiri atas bintang, dan gugusan bintang, serta piringan dengan lengan spiral yang mengelilingi. Bentuk beberapa galaksi spiral lebih rumit apabila pusatnya tidak bulat, pusat di daerah khatulistiwa, tetapi berbentuk cerutu dan kedua ujungnya berbentuk spiral, seperti percikan api dari pusatnya yang menyala. 3. Galaksi berbentuk tidak beraturan. Galaksi ini terdiri dari bermiliar-miliar bintang muda berwarna putih kebiruan dan bintang raksasa biru yang sangat panas. Di antara bintang-bintang tersebut bertebaran gas dan debu angkasa luar yang dibutuhkan dalam pembentukan bintang. Banyaknya galaksi berbentuk tidak beraturan ialah 3%. Galaksi ini terlihat sebagai gumpalan datar atau onggokan bintang yang semakin menebal, sebagian menipis dalam batas-batas yang tidak jelas. Magellanic yang bentuknya tidak beraturan. Selanjutnya, Hubble membagi lagi ketiga keluarga galaksi tersebut dan meletakkannya dalam deret yang bersinambungan menurut ketidakteraturan dan gejolak yang tampak sebagai berikut. Titik. Pada ujung deret yang keadaannya tenang terdapat galaksi elips yang paling bulat, bentuknya disebut kelas E0, E0. Galaksi elips lainnya diatur menurut derajat kecepatannya dari E1 yang paling mendekati bentuk bola E7 yang berbentuk piring. B. Pada golongan yang rapi sedang dan tenang sedang terdapat galaksi spiral dan spiral berbatang. Golongan tersebut meliputi deret galaksi spiral SA yang spiralnya paling ketat sampai galaksi-galaksi spiral berbatang sebah. Di antara keduanya terdapat galaksi SB dan SBB serta galaksi SC dan SBC yang spiralnya paling jarang.
C. Pada urutan terakhir terdapat galaksi yang strukturnya tidak beraturan, contohnya, galaksi NGC 4449, nomor dalam Ne General Catalog. 2. Bima Sakti induk dari matahari kita ialah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Inggris, atau The Melkweg, Belanda. Karena berdasarkan pengamatan, galaksi Bima Sakti apabila dilihat dari atas berwujud seperti spiral raksasa yang berputar. Dari samping terlihat seperti elips yang sangat besar. Bintang. Bintang bertebaran dalam lengan spiral, di antaranya matahari kita. Jaraknya 30,000 tahun cahaya dari pusat galaksi atau 20.000 tahun cahaya dari ujung atau pinggir galaksi. Galaksi Bima Sakti bergaris tengah 100.000 tahun cahaya. Semakin ke tengah, tebaran bintang semakin merapat dan diperkirakan pusat galaksi merupakan bola bintang raksasa sehingga galaksi ini berbentuk bulat tipih seperti kue cucur. Tetangga terdekat dari Bima Sakti ialah galaksi Andromeda yang juga berbentuk spiral dan jauhnya 870.000 tahun cahaya. Cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km detik. Jadi 1 tahun cahaya berjarak 300.000 x 365 1/4 x 4 kali 60 kali 60 km 1013 km. Letak matahari dan bumi tempat kita tinggal, diperkirakan 2/3 pusat galaksi hingga batas tepian luarnya. Bulatan-bulatan yang terletak di bawah dan di atas pusat galaksi merupakan kumpulan banyak bintang, globula. Dalam satu galaksi ada yang mencapai 1000 kumpulan bintang seperti itu. Galaksi kita mengadakan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Bima Sakti memiliki tidak kurang dari 100.000 juta bintang. Selain itu, masih terdapat banyak gumpalan gas maupun semacamnya dalam ukuran kecil yang berjumlah banyak. Astronom-astronom yang menyelidiki keberadaan Bima Sakti, antara lain Kaptein Schlieger, Charlier, Shapley, Lindblad, dan Oort. Menurut Lindblad dan Oort yang mempelajari gerak revolusi bintang-bintang, maka dapat disimpulkan bahwa inti galaksi Bima Sakti terletak di arah bintang Sagittarius, yaitu kira-kira 35 tahun cahaya dari matahari. Keadaan galaksi Bima Sakti dapat digambarkan sebagai berikut. A. Bima Sakti berbentuk keping, cakram, dengan poros sebagai inti sistem. B. Dari tengah susunan perbintangan 80,000 sampai 100,000 tahun cahaya dan tebalnya 3000 tahun cahaya sampai mencapai 15.000 tahun cahaya di tengahnya. C. Struktur sistem galaksi adalah struktur spiral dengan massa lebih kurang 100 miliar massa matahari. D. Matahari berada pada jarak 30,000 sampai 35,000 tahun cahaya sistem galaksi Bima Sakti dari pusat. E. Matahari dan bintang lain merupakan sistem lokal dalam ruang tempat matahari berada. Sistem lokal dengan anggotanya beredar mengelilingi inti susunan Bima Sakti dengan kecepatan 450 km detik dalam waktu 225 juta tahun kosmis untuk sekali berputar lengkap. Tata surya. 3 tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda angkasa lain seperti planet, satelit, meteor, komet, debu, dan gas antar planet yang mengelilinginya. Keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Setiap anggota tata surya mempunyai ciri yang khas, baik komposisi, gerak, dan orbitnya, penampakan, maupun bentuknya. Perilaku dari anggota tata surya dapat mempengaruhi anggota lainnya termasuk bumi dan kehidupan di dalamnya. Fenomena atau gejala alam yang ditimbulkan oleh anggota tata surya kadangkala dapat diamati dari bumi. Menjadi perhatian tersendiri bagi para astronom untuk melakukan pengamatan dan penelitian demi mengungkap sebagian rahasia alam semesta ini. Ukuran. Bagaimana proses tata surya terbentuk? Banyak teori tentang asal-usul tata surya dikemukakan orang, tetapi belum ada satupun yang dapat diterima oleh semua pihak. Di antara teori itu ialah sebagai berikut. A. Hipotesis nebular. Hipotesis ini dikemukakan pertama kali oleh Kant dan Laplace pada tahun 1796. La yakin bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas atau kabut gas yang sangat panas. Pada proses kondensasi tersebut, sebagian terpisah dan merupakan cincin yang mengelilingi pusat. Pusat itu kemudian menjadi sebuah bintang atau matahari. Bagian yang mengelilingi pusat tersebut, dengan cara yang sama berkondensasi, membentuk suatu formula yang serupa dengan terbentuknya matahari tadi. Setelah mendingin,
benda-benda ini akan menjadi planet-planet seperti bumi. Dengan benda-benda yang mengelilinginya dapat dibayangkan bahwa berdasarkan teori ini, planet Saturnus yang dikelilingi oleh cincin Saturnus itulah yang merupakan bakal satelitnya. Salah satu keberatan dari hipotesis nebular ialah ditemukannya 2 buah bulan pada Jupiter dan sebuah bulan di Saturnus yang berputar berlawanan arah dengan rotasi planet Planck itu. Hal itu menunjukkan bahwa satelit tersebut bukan merupakan bagian dari planetnya. Ini berarti sesuai dengan hipotesis Laplace. B. Hipotesis planetesimal. Pertama kali dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Hipotesis ini bertitik tolak dari pemikiran yang sama dengan teori nebular yang menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar dan berkondensasi. Perbedaannya ialah terletak pada asumsi bahwa terbentuknya planet tersebut itu tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan adanya bintang besar lain yang kebetulan sedang lewat di dekat bintang yang merupakan bagian dari tata surya kita. Kabut gas dari bintang lain itu sebagian terpengaruh oleh daya tarik matahari kita dan setelah mendingin terbentuklah benda-benda yang disebut planetesimal. Planetesimal merupakan benda-benda kecil yang padat. Oleh karena daya tarik menarik antar benda itu sendiri, benda-benda kecil itu akan bergumpal menjadi besar dan panas. Hal ini disebabkan oleh tekanan akibat akumulasi dari masanya. Teori ini dapat menjawab pertanyaan mengapa ada satelit-satelit pada Jupiter maupun pada Saturnus yang mempunyai orbit berlawanan dengan rotasi planet-planet itu. Teori tidal atau teori pasang surut. Teori tidal diungkapkan pertama kali oleh James dan Harold Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, planet merupakan percikan dari matahari seperti percikan matahari yang sampai kini masih tampak ada. Percikan itu disebut tidal. Tidal yang besar, kemudian akan menjadi planet baru, terjadi karena adanya 2 matahari yang bergerak mendekati. Peristiwa ini tentu jarang sekali terjadi, namun apabila ada 2 bintang yang bergerak mendekat satu sama lain, akan terbentuklah planet-planet baru seperti teori tersebut di atas. Usaha para ilmuwan itu hanyalah sekadar menguji hipotesis. Setelah teruji, teori tersebut masih dapat diperbaiki dengan teori yang lebih akurat. Namun demikian, teori tersebut di atas masih diyakini orang sampai sekarang. D. Teori bintang kembar. Teori ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari dahulu merupakan sepasang bintang kembar. Oleh sesuatu sebab, salah satu bintang meledak dan akibat gaya tarik gravitasi, bintang yang satunya sekarang menjadi matahari. Pecahan tersebut tetap berada di sekitar dan beredar mengelilinginya. Teori creatio continua. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Bondi, dan Gould. Menurut teori ini, pada saat diciptakan, alam semesta tidak ada. Alam semesta selamanya ada dan akan tetap ada setelah diciptakan. Pada setiap saat ada partikel yang dilahirkan dan ada yang lenyap. Partikel-partikel tersebut kemudian mengembun menjadi kabut-kabut spiral dengan bintang-bintang dan jasad-jasad alam semesta. Oleh karena partikel yang dilahirkan lebih besar daripada yang lenyap, maka jumlah materi semakin bertambah dan mengakibatkan pemuaian alam semesta. Pengembangan ini akan mencapai titik batas kritis pada 10 miliar tahun lagi. Akan tetapi, dalam waktu 10 miliar tahun tersebut akan dihasilkan kabut-kabut baru. Teori ini berpendapat bahwa 90% materi alam semesta ialah hidrogen, dari hidrogen akan terbentuk helium dan zat Z lainnya. F. Teori G.P. Kuiper. Pada tahun 1950, G.P. Kuiper mengajukan teori berdasarkan keadaan yang ditemui di luar tata surya dan menyuarakan penyempurnaan atas teori-teori yang telah dikemukakan yang mengandaikan bahwa matahari serta semua planet berasal dari gas purba yang ada di ruang angkasa. Pada saat ini terdapat banyak kabut gas dan di antara kabut terlihat proses melahirkan bintang. Kabut gas yang tampak tipis-tipis di ruang angkasa itu, lambat laun memampatkan diri menjadi massa yang semakin lama semakin padat karena gaya tarik gravitasi antar molekul dalam kabut itu. Pemadatan ini dimungkinkan karena sifat gas semacam itu selalu menyebabkan terjadinya gerakan. Selanjutnya, gerakan itu semakin lama menjadi gerakan berputar yang memipihkan dan memadatkan gas kabut tersebut. 1 atau 2 gumpalan materi memadat di tengah, sedangkan gumpalan yang kecil akan melesat di lingkungan sekitarnya. Gumpalan yang terkumpul di tengah menjadi matahari sebagai pusat, sedangkan gumpalan-gumpalan yang kecil menjadi bakal planet. Matahari yang di pusat begitu padat dan mulai menyala dengan api nuklir,
Yang selanjutnya api itu mendorong gas yang masih membungkus planet menjadi sirna sehingga planet sekarang tampak telanjang, tinggal terasnya. Akan tetapi, bakal planet yang jauh dari matahari kurang terpengaruh sehingga tampak menjadi planet yang besar dengan diliputi kabut.